sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Sofiko Ramadan dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik dari kelas TL 3A dengan NIM 180204021. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pintu Irigasi Otomatis Menggunakan Energi Panel Surya sebagai Catu Daya. Untuk pembahasan yang akan saya bahas, pertama yaitu latar belakang, kedua tujuan, manfaat, komponen yang akan digunakan, diagram blok, flowchart, dan desain. Untuk latar belakang, air merupakan salah satu faktor mutlak yang diperlukan dalam sektor pertanian untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang mempengaruhi produksi tanaman. Produksi hasil pertanian akan menurun jika tanaman mengalami cekaman air atau kekeringan. Irigasi adalah penambahan kekurangan air secara buatan, yakni dengan memberikan air secara sistematis pada persawahan yang diolah. Irigasi secara umum bertujuan untuk menambah kekurangan air dari pasokan air hujan untuk pertumbuhan tanaman yang optimum, menyediakan perlindungan terhadap kekeringan sesaat, serta membuat lingkungan pertumbuhan menjadi lebih nyaman melalui penurunan suhu tanah atmosfer di lingkungan sekitar. Irigasi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan produksi pertanian. Tujuan dari pembuatan tugas air ini yaitu yang pertama itu untuk mencegah pemborosan air dan listrik yang berlebihan. Yang kedua, untuk meningkatkan produksi tanaman padi pada persawahan. Yang ketiga, mengatur distribusi air sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tanah lingkungan. Dan untuk manfaatnya yaitu bagi masyarakat, menjadi alternatif bagi masyarakat dalam bidang pertanian dan pertanaman untuk menjaga pemberian konsumsi air yang ideal bagi tanaman, sehingga tidak perlu lagi memerlukan pengairan secara manual. Untuk manfaat bagi mahasiswa, yang pertama yaitu menambah kreativitas mahasiswa, dan yang kedua mampu merancang dan membuat sebuah energi terbarukan ramah lingkungan ini. Selanjutnya, untuk komponen yang dibutuhkan untuk perangkat software ada Arduino, sensor ultrasonik, HCSR04, motor stepper, driver motor, LCD 2x16, dan switch dan kabel jumper. Sedangkan perangkat hardware-nya yaitu berupa solar charge, box panel, penyangga, dan akrilik. Untuk diagram blok, di sini solar charge berguna sebagai sumber listrik pada alat ini. Selanjutnya, input menggunakan sensor ultrasonik tipe HCSR04 dan sensor Bluetooth HC05. Untuk kontrolernya menggunakan Arduino Uno, dan outputnya saya menggunakan motor stepper dan LCD sebagai pemberi informasi. Selanjutnya ke flowchart. Pertama, jika kita ingin mengoperasikan alat ini, kita harus mempunyai aplikasi yang bernama Bailink pada HP kita. Sebelum kita menghidupkan atau mengoperasikannya, Bluetooth pada HP harus terhubung dengan Bluetooth pada alat tersebut. Ketika kita sudah masuk aplikasi Bailink, kita menjumpai dua pilihan, on ataupun off. On untuk menghidupkan dan off untuk mematikan.
Selanjutnya sensor ultrasonik bekerja untuk mengukur jarak antara sensor ke permukaan air dan ketinggian dasar sampai ke permukaan air. Pada pengujian sensor ultrasonik diketahui jika semakin tinggi air maka pintu air akan menutup karena telah diatur sesuai jarak yang dapat dideteksi bila sudah mencapai ketinggian 3-4 cm, dan LCD akan menampilkan teks pintu tertutup. Kemudian kalau semakin turun air maka sampai batas 1-2 cm akan membuka sendiri untuk pintu irigasinya, dan LCD akan menampilkan teks pintu terbuka. Karena untuk ketersediaan air pada saluran irigasi belum mencukupi kebutuhan persawahan, dan agar pintu berhenti ketika membuka ataupun menutup menggunakan switch yang nanti akan dipasang pada pinggir dari pintu air. Ketika membuka dan daun pintu akan menyentuh switch dan akan berhenti, dan ketika akan menutup dan menyentuh switch tersebut daun pintu tersebut akan berhenti. Di sini ada desain dari alatnya. Ini nampak samping dan ini nampak depan. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terdapat pengucapan kata yang masih salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.